Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Elviana dengan NIM 19033135. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Administrasi Supervisi Pendidikan, yaitu mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang kedua. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan mempunyai jangkauan yang lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan. Strategi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi proses dan langkah-langkah yang cukup kompleks, yaitu meliputi yang pertama, analisis kerja. Analisis dilakukan dengan prosedur analisis kinerja yang dapat dimulai dengan melihat dan membandingkan antara kinerja real tenaga pendidik atau kependidikan dengan standar yang sudah ditetapkan, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan standar kinerja yang telah jadi patokan. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan didasarkan pada hasil dari analisis kerja. Dan yang ketiga yaitu analisis sumber daya, yaitu ada beberapa macam sumber daya yang diperlukan dalam mengembangkan sumber daya manusia tenaga pendidik atau kependidikan, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua biaya, dan yang ketiga fasilitas. Selanjutnya yaitu kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan. Kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seorang pegawai yang juga merupakan salah satu bentuk dari promosi. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. Yang kedua, 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Dan yang selanjutnya yaitu pemberhentian dan pensiun bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Pemberian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara tetapi masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Jenis-jenis pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yaitu yang pertama pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, dan yang kedua pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Yang selanjutnya yaitu pensiun. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai hidupnya selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Latar belakang adanya pensiunan yaitu yang pertama karena batas usia pensiun, yang kedua kemauan sendiri, yang ketiga yaitu takdir, misalnya sakit atau meninggal dunia, yang keempat yaitu restrukturisasi atau dinas, yang kelima diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Selanjutnya yaitu unsur atau sifat pensiunan ini, yang pertama yaitu sebagai penghargaan, yaitu diberhentikan dengan secara hormat, yang kedua jaminan hari tua, dan yang ketiga jasa terhadap negara atau pemerintahan. Selanjutnya yaitu evaluasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Evaluasi merupakan pendidik tenaga kependidikan kegiatan yang penting dalam administrasi mengetahui kemajuan ataupun pendidik dan tenaga kependidikan hasil yang telah dicapai oleh sekolah. Ini lebih ditekankan kepada guru dalam melaksanakan fungsinya sebagai negeri sipil. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah satu media memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja, manajemen sistematis setiap tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di seluruh tingkat manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. Baiklah, sekian materi dari saya. Atas kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.